Selamat datang di mata kuliah Bisnis Statistik 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas chapter Non-Parametric Method dengan subchapter adalah Goodness of Fit Test. Berikut adalah materi pembahasannya. Ya, berikutnya kita akan bahas review dari Goodness of Fit Test ya. Nah, ini kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya ini ada observasi dari frekuensi ya. Misalnya perusahaan asuransi ya kan membuat klasifikasi dari polis ya menjadi 4 kategori ya. Misalnya sebagai berikut. Ya, ada whole life, level term, decreasing term, dan others. Nah, ini ada misalnya. Maka kalau kita buat sorry, maaf salah ya. Yang tadi dikat aja Pak ya, bisa kan Pak? Lanjut aja Pak. Lanjut aja ya. Nggak, soalnya buku dia main loncat dia bikin soal diloncatin namanya. Ya udah langsung. Nah, ini contoh ya tes. Nah, ini adalah kita untuk review dari Goodness of Fit Test ya. Contoh soal misalnya, nah ini ada restoran ya, dia membuat stick dari menu. Nah, mereka mengadakan survei ya. Nah, kira-kira apa menu yang menjadi favorit ya. Terus restoran tersebut mengambil sampel 120 customer ya untuk memilih mana menu favorit yang mereka sukai. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, ini datanya bisa dilihat di layar ya. Jadi dari 120 orang ini ada yang memilih ayam ya, menu ayam. Jumlahnya adalah 32 orang. Menu ikan 24, menu daging 35, dan menu pasta 29. Jadi totalnya 120 ya. Nah, jadi di sini akan kita analisa bagaimana goodness of fit testnya. Jadi pertanyaannya, it is reasonable to conclude there is no preference among the 4 entries ya. Jadi maksudnya preferensinya ya ada. Nah, ini solutionnya. Nah, maka kita membuat tabel perhitungannya. Nah, kita asumsikan ya, kita ekspektasikan 30 orang. Nah, kalau misalnya kita ambil 120 orang, maka kalau ada 4 menu, ekspektasi kita adalah 30 orang. 30 orang akan memilih masing-masing menu. Kenapa ini? Ya, ini expected frekuensinya 30. Jadi misalnya kita ambil 120 orang, kita punya 4 menu yang milih ayam, ikan, daging atau pasta, masing-masing itu kita ekspektasikan 30. Apa bedanya dengan observed frekuensi? Observed frekuensi itu adalah frekuensi yang kita ambil dari dari penelitian. Jadi sampel yang kita tanya, misalnya Bapak Ibu milih menu apa? Oh, ayam. Oh, ikan. Oh, daging. Oh, saya milih pasta. Nah, itu observed frekuensi. Frekuensi yang diambil dari observasi.
Tapi kalau expected frekuensi, nah, itu dia frekuensi yang diperoleh dari ekspektasi. Misalnya kalau 120 orang kita punya 4 menu, ya kita ekspektasikan masing-masing 30. Jadi 30, 30, 30, 30 jadi 120. Nah, ini kira-kira ini adalah tabelnya. Angka 1 kita akan membuat hipotesanya. Nah, ini. Ya, contoh soal ini diambil dari handbook ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di halaman 557. Nah, sambil lihat bukunya. Jadi langkah 1 itu membuat hipotesa dan alternatif hipotesanya. Hipotesa 0, there is no difference ya in the proportion of adult selecting. Nah, maksudnya tidak ada perbedaan ya, proporsi antara yang memilih menu ya. Sedangkan hipotesa 1 adalah terdapat perbedaan proporsi dari konsumen yang memilih menu. Nah, proporsi apa nih ya? Itu dari observed dan expected frekuensi ya. Lalu level of significance adalah 5%, 0,05. Nah, mengenai level signifikan ini boleh nggak 10%? Boleh, tergantung soal. Biasanya ditentukan sih soal, ada 5%, ada 10% ya. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah kita menghitung untuk tes statistiknya atau chi-square hitung ya. Ini adalah rumusnya ya. Ini untuk chi-square test statistiknya. Nah, untuk degree of freedom ya, karena ini goodness of fit itu hanya satu kategori, maka K-1 untuk menentukan degree of freedom. Angka keempat, nah ini contoh menghitung degree of freedom karena ada 4 kategori. Kok ada 4 kategori? Ya ini tadi, kan menunya ada 4 ya, ayam, daging, ikan, sama pasta, ada 4. Nah, kategorinya ada 4, jadi K-1 jadinya 3, degree of freedomnya 3. Nah, karena 3 lalu level of signifikannya adalah 5%, maka menurut tabel, nah ini menurut tabel degree of freedom ya, adalah 7,815. 7,815. Nah, ini cara membaca tabelnya. Ini tabel ini diperoleh dari tabel nomor 15 strip 3 ya. Silakan cari di halaman belakang di buku ini. Ada tabel 15 strip 3. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Jadi karena tadi degree of freedom 3, berarti 1 2 3. 1 2 3. Nah, untuk level of significance adalah 0,05 atau 5%. Nah, jadi pertemuan antara 3 dengan 5 berarti 7,815. Ini sudah ada ya contohnya. Jadi 7,815. Nah, ini adalah bentuk tabel dari bentuk diagram dari chi-square. Nah, tinggal kita menghitung chi-square hitung ya. Ini chi-square tabel ya kan. Nah, ini chi-square hitung. Nah, ini tabelnya. Cara kita menggunakan kolom-kolom ya kan. Jadi chicken, ayam, tadi kan frekuensi observasi yang kita peroleh 32, frekuensi expectednya 30. Ikan observasinya 24, ekspektasinya 30. Daging 35, 30, pasta 29, 30. Totalnya 120. Nah, F0 dikurangi FE, jadi 32 dikurangi 30 ini 2. Ini kenapa angkanya min 6? Karena 24 dikurangi 30 itu min 6. Nah, ini min 35 kurang 30 5, 29 kurang 30 min 1. Lalu ini dikuadratin, 2 dikuadratin jadi 4. Nah, memang untuk mengerjakan soal kontingensi
dengan menggunakan goodness of fit ya. Goodness of fit test ini lebih mudah dan dengan menggunakan tabel seperti ini ya, menggunakan bantuan tabel seperti ini lebih mudah. Nah, jadinya terus ini dikuadratin, lalu kemudian angka kuadratan ini dibagi dengan frekuensi expected. Nah, diperoleh angka chi-square value atau chi-square itu adalah 2,2. Nah, 2,2 kalau kita lihat 2,2 itu angkanya adalah sebelah kiri karena chi-square hitungnya adalah 7,815. Nah, jadi hasilnya adalah do not reject H0 ya, do not reject H0 hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah do not reject H0 yang sebelah kiri, dan menggunakan H0 nya tadi ya, karena do not reject H0 berarti there is no difference in the proportion of adult selecting and each entry. Jadi maksudnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara proporsi frekuensi observasi dengan frekuensi expected ya, dalam memilih menu. Nah, ini silakan untuk latihan ini bisa dilihat ya di buku halaman 555 ya. 55. Untuk tabelnya, tabel chi-square-nya bisa dilihat pada halaman 15 ya, ini dia. Nah, ini ya, tabelnya halaman 15 strip 3. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.